sahabat Dorayaki, selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik dan dalam keadaan sehat ya. Kali ini Dorayaki mau review sebuah film yang berjudul Mulan. Wah, pasti udah pada gak asing lagi sama film yang satu ini. Ini film udah ada dari zaman Dorayaki masih SD ya sahabat Dorayaki. Tapi kalau yang dulu masih versi kartunnya. Nah, lalu Disney mengadopsi cerita Mulan ini dan menjadikan live action movie yang dirilis pada tahun 2020. Buat Dorayaki, cerita Mulan ini sangat menginspirasi bagi kaum wanita seperti Dorayaki nih untuk tetap memperjuangkan hak-hak sebagai seorang wanita tanpa dibatasi oleh tradisi yang bilang kalau tugas wanita itu hanya untuk menemani seorang suami. Dan di sini Mulan pun memperjuangkan hak-haknya sebagai seorang wanita. Wah, jadi makin menggebu-gebu nih Dorayaki buat bahas filmnya. Tapi sebelumnya, Dorayaki mau ingetin ke kalian kalau di dalam video ini akan berisi full spoiler dari filmnya. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini, dan juga nyalain tombol loncengnya agar sahabat Dorayaki bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Oke, mari kita langsung ke pembahasan filmnya. Check it out! Dorayaki. Pada awal cerita, diperlihatkan sebuah scene di mana seorang anak perempuan sedang berlatih untuk mengendalikan energi chi tidak terbatas yang dimilikinya. Ya, di zaman ini, seorang anak perempuan tidak seharusnya memiliki chi tidak terbatas. Bagi kepercayaan orang Cina, Qi adalah sebuah energi sumber kehidupan yang memiliki efek terhadap kekuatan tubuh kita, di mana Qi yang tidak terbatas seharusnya dimiliki oleh laki-laki. Namun, apa jadinya jika Qi dimiliki oleh seorang perempuan yang pada saat itu ditakdirkan hanya untuk melayani laki-laki? Di kampung ini, terdapat banyak kepala keluarga di tiap rumahnya. Salah satunya adalah keluarga Hua, yang dikaruniai oleh dua orang putri. Ini adalah Mulan kecil yang sedang menggiring ayam masuk ke dalam kandang. Namun ayam yang digiring malah nakal dan pergi ke sana kemari. Mulan tidak sadar dan mengejar ayam tersebut hingga membuat berantakan sekampung. Namun, Mulan malah keasikan hingga ia naik ke atap untuk tetap menggiring ayam nakal tersebut. Para tetangga terheran melihat tingkah Mulan, hingga tiba-tiba Mulan terpeleset dari atap. Namun karena energi chi yang dimilikinya, ia mampu menyeimbangkan tubuh dan mendarat ke tanah dengan mulus. No! Ayah Mulan terlihat bangga melihatnya, namun para tetangga mengunjingkannya karena tidak pantas untuk seorang wanita melakukan hal seperti itu. Dengan terpaksa, ia langsung meninggalkan putrinya. Malamnya, orang tua Mulan berdebat karena tingkah Mulan yang menyebabkan ia akan susah untuk mendapatkan jodoh. Di mana bagi mereka menikah adalah sebuah kebanggaan untuk keluarga. Mulai pada hari itu, ayah Mulan menyuruhnya untuk menyembunyikan Qi-nya untuk selamanya. Tibalah seorang pedagang di gurun yang disebut Jalan Sutra. Jalan Sutra adalah sebuah jalur perdagangan di Cina. Tiba-tiba, seorang wanita yang tampaknya berkekuatan mencegatnya. Lalu pedagang itu dirasuki oleh wanita tersebut. Siang itu, bangsa Rourans datang menyerbu pasar. Rourans adalah penjahat yang ingin merebut kekuasaan raja. Penyihir wanita itu memulai serangan dari dalam dengan membunuh para pemanah, hingga menyebabkan
bangsa Roran segera dapat menguasai wilayah tersebut. Kabar menyebar hingga sampai ke raja. Untuk melindungi rakyatnya, raja mengeluarkan titah untuk membuat pasukan yang terdiri dari anak laki-laki dari setiap kepala keluarga. Pemimpin dari Rorans dipanggil dengan sebutan Borikan. Borikan berencana untuk membalas dendam atas kematian ayahnya dengan membunuh raja dan merebut kekuasaannya. Beruntungnya, dia memiliki penyihir di pihaknya. Di sisi lain, penyihir ini adalah seorang wanita yang memiliki nasib sama seperti Mulan dengan chi yang tidak terbatas. Ini adalah Mulan dewasa. Mak Comblang di desa itu berusaha untuk menemukan jodoh yang cocok untuknya. Demi membawa kebanggaan untuk keluarganya, dia pun setuju. Tibalah Mulan di tempat Mak Comblang. Tiba-tiba ada laba-laba yang jatuh di meja. Karena dia tahu adiknya takut laba-laba, Mulan pun menggeser teko tehnya. Namun karena si Mak Comblang ngotot untuk mindahin teko tehnya ke tempat semula, laba-laba keluar dan mencari si Mak Comblang hingga akhirnya keadaan menjadi berantakan. Mulan gagal dalam perjodohannya. Tiba-tiba prajurit kerajaan datang dan memberitahukan bahwa tiap keluarga harus mengirim satu anak laki-lakinya untuk ikut berperang. Karena keluarga Hua tidak memiliki anak laki-laki, maka ayah Mulan yang sudah tua akan ikut berperang. Malam itu, Mulan menemani ayahnya mengasah pedang. Terjadilah percakapan yang membuat seluruh hidup Mulan berubah. Tengah malam, Mulan mengambil pedang ayahnya, lalu menggunakan baju zirah ayahnya dan pergi menggantikannya. Pada saat dia merasa ingin menyerah, Mulan melihat seekor burung phoenix yang melambangkan leluhurnya dan mengikuti burung itu hingga akhirnya dia sampai di markas para prajurit. Namun pada saat berbaris, dia malah cekcok dengan seorang laki-laki yang bernama Hong Hui. Komandan melerainya dan menanyakan nama. Hua Jun, jawab Mulan. Sesampainya di tenda, Mulan mengajukan diri untuk bertugas jaga malam karena ia takut ketahuan kalau mandi bareng sama prajurit yang lain. Hingga saat semua orang sudah tidur, Mulan diam-diam membuka kain yang menutupi dadanya dan berusaha untuk tidak menimbulkan suara karena takut yang lain terbangun. Hari-hari berlalu, Mulan mulai dilatih untuk menjadi lebih kuat. Tantangan demi tantangan dia lalui dengan tekadnya yang besar. Tibalah saatnya rumpi bagi laki-laki. Hingga ini giliran Mulan menjawab tipe wanita idamannya. Waduh, bingung toh mau jawabnya apa karena dia juga wanita. Lalu dia menjawab, pemberani, dan teman-temannya malah meledeknya. Latihan terus berlanjut hingga tanpa sengaja Mulan bertarung dengan temannya yaitu Hong Hui. Hingga tanpa disadari energi chi Mulan mulai terbuka lagi. Malam itu Mulan memutuskan untuk mandi karena teman-temannya berkata kalau Mulan sangat bau. Tiba-tiba si Hong Hui datang nyamperin dan ikut mandi sama dia. Karena takut ketahuan, Mulan jutek kepadanya dan mengusirnya pergi. Namun dengan so sweetnya, Hong Hui malah bilang, di saat kamu butuh aku akan datang. Karena kita adalah teman. Siangnya, Mulan merasa sangat galau saat komandan memerintahkannya untuk jujur dan tidak menyembunyikan chi-nya lagi. Di sisi lain, Mulan adalah seorang wanita. Namun Mulan mulai melatih energi chi-nya. Mulan mengikuti semua latihan dengan sangat tekun dan yakin. Hingga akhirnya, Mulan melepaskan semua yang ia pendam selama ini. Rorans dengan bantuan penyihir kembali membuat ulah dengan melumpuhkan desa Garnison Mountain. Pasukan Mulan segera diberangkatkan untuk melawan Rorans.
Namun desa tersebut telah hancur berkat ulah dari Borikan. Malam itu, Mulan dan teman-temannya saling menyemangati karena esoknya mereka akan melawan pasukan Rauran. Hingga Mulan berkata bahwa dia akan melindungi teman-temannya dan akan melindungi satu sama lain. Esoknya, pertarungan seru segera dimulai. Mulan mengejar pasukan Rorans hingga ia tidak sadar bahwa ia telah tersesat di sebuah tempat yang terlihat seperti kawah gunung. Tiba-tiba, si penyihir nyamperin Mulan. Si penyihir memaksa Mulan untuk mengungkapkan jati diri Mulan yang sebenarnya. Namun Mulan tetap menolak, hingga akhirnya si penyihir melepaskan kunainya ke arah Mulan. Huajun sudah tiada, namun Mulan tetap hidup. Kunai yang dilepaskan sang penyihir gagal melukai Mulan. Dengan tuntunan dari burung Phoenix, Mulan bangkit sebagai dirinya sendiri dan kembali ke medan perang sebagai Mulan yang sebenarnya. Karena tidak ada yang ditutupinya lagi, energi Chi Mulan keluar dengan sempurna dan membuat ia tambah kuat. Mengira Mulan adalah seorang penyihir, pasukan Rorans mundur. Namun sang penyihir yang sebenarnya melancarkan serangannya dengan kekuatan magicnya hingga mengakibatkan pasukan Mulan kalah jumlah. Namun dengan akalnya, Mulan menarik perhatian para Rorans agar menembakkan batu ke arah bukit bersalju hingga menyebabkan bukit itu runtuh dan menimpa semua pasukan Rorans. Mulan menaiki kudanya dengan cepat dan pergi menyelamatkan Hong Hui yang tertimpa reruntuhan salju. Perang berakhir, pasukan kerajaan berhasil mengalahkan Rorans. Akhirnya, Mulan menemui komandannya dan meminta maaf atas ketidakjujurannya. Semua orang sangat terkejut mengetahui bahwa Mulan sebenarnya adalah seorang wanita. Hingga akhirnya, Pak Komandan menghukum Mulan dengan mengeluarkannya dari pasukan. Di tengah kesedihannya, sang penyihir datang menemui Mulan dan mengajaknya untuk bergabung karena mereka memiliki nasib yang sama. Ia juga berkata bahwa Borikan akan segera memberontak ke kerajaan dan membunuh raja. Namun Mulan tetap menolak dan berkata, "Aku memiliki jalan takdirku sendiri, yaitu untuk menyelamatkan negaraku." Mulan dengan kudanya berlari menuju markas pasukan di garnison dan menjelaskan bahwa ini semua adalah tipuan. Borikan sengaja memancing agar pasukan berperang di garnison sehingga kerajaan mengalami kekosongan. Berkat Hong Hui dan teman-temannya yang mempercayai Mulan, hati kapten tergerak dan membiarkan Mulan memimpin pasukan untuk segera kembali ke kerajaan. Karena kabar dari penasehat kerajaan bahwa Borikan telah berhasil menyusup ke kerajaan dan menantang raja untuk bertarung di istana yang baru, raja pun bersedia menerima tantangannya, mengira bahwa Borikan akan secara gentle bertarung one by one. Si penasehat yang dirasuki oleh sang penyihir mengosongkan penjaga kerajaan dan membawa ke satu titik di dalam istana untuk mempermudah pasukan asasin Borikan memasuki istana. Siang itu, Mulan dan teman-temannya tiba di kerajaan dan mendapati kalau kerajaan sudah sepi dan prajurit dikumpulkan di satu titik oleh si penasehat. Namun ternyata pasukan yang ada di kerajaan dijebak dan diserang oleh pasukan asasin dari Borikan untuk dapat mengambil alih kerajaan. Pasukan yang dibawa raja habis ditembaki, sehingga membuat raja sadar bahwa dia telah dibodohi oleh Borikan dengan memancingnya ke istana baru. Mulan segera berlari untuk menemui raja, namun ternyata yang duduk di singgasana adalah sang penyihir. Mulan meyakinkan si penyihir bahwa mereka adalah sama dan meyakinkannya bahwa si penyihir juga bisa mendapat pengakuan dari orang lain. Akhirnya, hati sang penyihir tergerak dan dia menunjukkan keberadaan sang raja di istana baru. Raja tertangkap oleh Borikan dan diikat pada sebuah kayu. Namun sang penyihir datang dan membawa kabar bahwa seorang wanita muda
seorang prajurit pemberani datang untuk menyelamatkan negaranya. Sang penyihir mengatakan dengan bangga bahwa mereka bukanlah hanya seekor anjing pesuruh. Mengetahui Mulan datang, Borikan mencoba memanah Mulan. Namun si penyihir mengorbankan dirinya menahan panah dari Borikan, hingga akhirnya sang penyihir terluka parah. Di saat-saat terakhirnya, sang penyihir berkata, "Raih tempatmu yang sebenarnya, Mulan." Hingga Mulan pun datang dan melawan Borikan. Namun saat bertarung, pedang ayah Mulan terjatuh ke dalam larva panas dan hancur meleleh. Mulan berjuang sekuat tenaga melawan Borikan, hingga akhirnya dia berhasil merebut pedang Borikan dan menjatuhkan Borikan. Mulan bergegas melepaskan tali ikatan sang raja. Namun Borikan kembali menembakkan busur panah ke arah raja. Syukurnya, tepat saat Mulan selesai melepaskan ikatan di tangan raja, raja berhasil menghentikan panah tersebut. Kemudian mengembalikan panah itu ke arah Borikan hingga ia tewas tertusuk. Karena jasa-jasanya, Mulan dipanggil menghadap raja untuk diberikan penghargaan dan diangkat sebagai prajurit terhebat kerajaan. Namun Mulan menolak dan memilih kembali ke rumahnya untuk menebus kesalahannya karena telah mengkhianati kepercayaan keluarganya. Sesampainya di desa, Mulan memeluk ibu dan adiknya. Lalu ia meminta maaf kepada ayahnya karena ia telah menghilangkan pedang kesayangan ayahnya. Namun ayah Mulan tidak merasa marah dan berkata, "Putrikulah yang sangat berarti bagiku." Tiba-tiba komandan kerajaan datang dan mengira bahwa ia akan menghukum Mulan. Namun ternyata raja menghadiahkannya sebuah pedang dan mengatakan bahwa Mulan telah membawa kebanggaan bagi leluhur, keluarga, desa, dan negaranya. Raja juga menunggu jawaban Mulan karena ia menginginkan Mulan bergabung menjadi pengawal kerajaan. Hingga pada akhirnya Mulan berhasil membanggakan keluarganya dengan caranya sendiri. Nah, gimana nih menurut kalian filmnya, Sobat Dorayaki? Kalau buat Dorayaki sendiri, pelajaran yang Dorayaki bisa ambil dari film ini adalah setiap orang itu mempunyai jalan dan waktunya masing-masing untuk bisa membanggakan orang tuanya. Tentunya dibarengi dengan keberanian untuk mencoba hal-hal yang positif dan dibarengi dengan kejujuran pastinya. Jadi, jangan pernah patah semangat untuk terus mencoba membahagiakan orang tua kalian, sekaligus memperjuangkan hak-hak kalian tanpa lupa dengan kewajiban kalian pastinya. Oke, segitu dulu ya dari Dorayaki. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Dan see you di next video.